FYI, mimpi aku untuk nyanyi di Istana Merdeka itu adalah salah satu bagian dari mimpi aku dari kelas 6 SD untuk nyanyi di depan Pak Presiden di Istana dan puji Tuhannya terwujud bahkan. Jadi ya jangan takut untuk bermimpi. Berarti kalau misalnya dihitung tuh, kalau sampai sekarang tuh udah 6 tahun yang lalu ya? Iya, karena kebetulan untuk ikut ini ada batas umur minimalnya yaitu 16 tahun. Jadi di tahun 2022 kemarin aku baru pas ikut audisi ini 16 tahun. Jadi baru bisa ikut dalam kegiatan ini. It's such a grateful banget bisa ketemu sama Pak Presiden. Benar. Dan ketika kita dipertemukan dengan orang yang terbaik, nomor 1 di Indonesia, kita pasti akan memberikan yang terbaik juga gitu kan. Yutalk, podcastnya Ukrida. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Kalau ngomongin tentang semester ganjil nih, pasti ada beberapa dari teman-teman yang sedang magang, ada yang sedang skripsi, bahkan ada mahasiswa baru yang sedang mencoba di semester 1, baru mulai beradaptasi dengan dunia kuliah dan juga dengan dunia sekolah. Semoga teman-teman bisa menjalani perkuliahan dengan baik, yang skripsi dilancarkan, magang dilancarkan, yang sedang beradaptasi dipercepat untuk beradaptasinya. Biar kiranya teman-teman semuanya dapat nilai yang bagus, apalagi habis UTS. Oke teman-teman, jadi beberapa hari yang lalu teman-teman, jadi tuh ada satu mahasiswa kita yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Barat. Yes, dari Kalimantan Barat. Dikirimkan untuk menyanyi di mana tau nggak? Di Istana Presiden teman-teman, bayangin tempat semewah itu. Jadi ada salah satu mahasiswa kita dipilih gitu. Dan kita akan ngomongin tentang hal tersebut, gimana experience-nya, gimana. Mungkin ada grogi? Ada lah ya, pasti di tempat sebagus itu. Dan kita akan membahas itu lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu, tentunya saya tidak sendiri. Saya membawa dengan teman saya. Mungkin boleh perkenalan diri dulu. Halo semuanya, nama aku Albert dari jurusan kedokteran Ukrida. Oke, Albert sekarang lagi semester berapa, Bert? Saat ini aku lagi di semester 1. Semester 1. Kalau boleh tahu jurusan kedokteran berarti ya? Jurusan kedokteran. I see. Nah, ini teman kita yang akan menjadi narasumber kali ini. Dia seperti suaranya bagus. Biasa kan kalau kita ngebedain orang yang suaranya bagus, kelihatan ya di ngobrolnya ya kan. Oke, kalau boleh tahu gimana kabarnya Bert akhir-akhir ini? Cukup baik. Oke, baiknya gimana tuh? Ya, tapi ada sedikit tetap ya, kalau anak FK pressure-nya pasti tetap ada. Ya, oke lah. Boleh dijelaskan nggak kayak pressure-nya gimana tuh? Pressure-nya lebih ke ujiannya yang 2 minggu sekali. Terus materi yang banyak banget. Tapi ya, so far semua masih ke-handle. Oke lah. Oke, karena sistemnya blok juga kan ya? Iya, sistemnya blok juga. Jadi kayak dikejar-kejar 2 minggu. Terus tugasnya banyak nggak sih kalau di FK biasanya? Sebenarnya kalau tugas di FK sendiri itu nggak terlalu banyak. Tapi kita lebih dituntut untuk belajar sih sebenarnya. Belajar mandiri. Tadi kan kamu bilang kalau misalnya FK itu sistem belajarnya mandiri. Mandiri yang kamu maksud kayak gimana tuh? Mandirinya tuh lebih kita udah melaksanakan pembelajaran di kampus kan. Jadi kita pulang itu kita lebih dituntut secara mandiri untuk review kembali materinya atau kita nyari-nyari materi sendiri untuk ya menjadi nambah wawasan lah bagi kita sebagai mahasiswa baru. Gitu. Karena kalian nyari-nyari sendiri jadi menambah wawasan ya. Benar. I see. Nah mungkin kan karena Albert nih sekarang semester 1 ya berarti ya. Berarti kan dari sekolah mau masuk, udah masuk ke kuliah nih di semester 1. Ada nggak sih ngerasa kayak perbedaan-perbedaan apa begitu? Perbedaannya tentu ada, pasti ada. Apalagi untuk masuk kedokteran ini jadwal yang lebih padat. Jadi nggak ada waktu, sebenarnya nggak ada waktu lagi untuk santai-santai, untuk jalan-jalan. Tapi lebih ke memfokuskan diri buat ya belajar untuk ngerjain tugas-tugas PBL maupun belajar untuk ujian gitu aja sih Kak. Oh, karena memang jadwalnya lebih padat, gak kayak di sekolah. Kalau di sekolah kan biasanya kita masih ada waktu buat main, masih ada waktu, at least santai lah malamnya gitu kan, sibuknya di siang doang. Pas jam matkul, jam sekolah itu aja gitu kan. Kalau sekarang udah ada sistem SKS, matkul, tugas, terus ada skill lab ya kalau nggak salah ya. Skill lab juga ada. Yes, gitu. Ya memang tantangan untuk kedokteran sangat
berat ya, tapi sangat bervalue banget kalau dilihat dari hasilnya ke depan. Nah. Yes, ngomongin tentang bernyanyi ini, Bang. Udah dari kapan sih suka nyanyi gitu? Sebenarnya aku pribadi kalau dibilang suka nyanyi itu dari kecil mungkin ya, dari TK. Karena dari TK itu aku udah sering join choir di gereja, udah sering join choir di TK juga waktu itu. Jadi ya mungkin guru-guru aku dan orang tua aku kayak menemukan, wah si Albert ini ada potensi nih di bidang vokal. Jadi lebih diseriusin, akhirnya dilesin, ya jadilah seperti ini. Oh, I see. Tapi penasaran deh kalau misalnya di les nyanyi itu. Karena kan kebetulan saya tidak pandai bernyanyi gitu kan. Biasa kalau di les nyanyi itu apa aja sih yang dilatihanin? Dulu waktu awal-awal, waktu les vokal itu kita dilatih cara bernyanyi dengan baik dengan menggunakan pernapasan diafragma. Nah setelah itu kita ya dilatih cara bernyanyi dengan artikulasi yang jelas. Habis itu cara bernyanyi bukan sekedar bernyanyi, namun kita menyampaikan pesan apa yang ada di lagu tersebut ke audiens gitu. Oh, jadi nggak kayak cuman asal bernyanyi, nggak cuman karena kan memang setahu gua seni itu nyanyi itu kan termasuk salah satu seni, di mana kita bisa menyampaikan ekspresi kita, pesan melalui apa yang kita nyanyikan di dalamnya. Jadi kayak ketika kita mau menyanyi kita lihat dulu liriknya, dan ya sisanya mengenai cara mengatur suara yang bagus gimana gitu. I see. Kalau boleh tahu nih, Bang, biasanya kamu kan udah tes gitu. Udah kayak ikut latihan gitu di gereja juga jadi choir. Itu sejak kapan, Bang? Maksudnya sejak kapan? Dari maksudnya itu mungkin kayak udah dari kapan gitu mulai tertarik? Kalau mulai tertarik untuk join ke dunia pernyanyian ini? Yes, betul. Kalau diseriusin itu mungkin mulainya itu kelas 3 sih. 3 SD itu baru benar-benar yang memfokuskan diri untuk ikut-ikut lomba, untuk memfokuskan diri untuk dalam bidang ini gitu. Oh, I see. Berarti mulai 3 SD udah mulai ikut lomba. Ya, udah mulai ikut lomba. Juara mulu? Ya, ada juaranya, ada enggaknya juga ada. I see. Oke. Ngomongin tentang pengalaman kamu nih, Bang, yang bernyanyi di Istana Negara. Boleh nggak jelasin kenapa kamu bisa tiba-tiba dipilih gitu? Sebenarnya untuk terpilih ini setiap tahunnya dari Kemendikbud ini menyelenggarakan program namanya Gita Bahana Nusantara. Oh, Kemendikbud ya? Ya, Kemendikbud. Kemendikbud menyelenggarakan Gita Bahana Nusantara. Jadi Gita Bahana Nusantara ini adalah sebuah platform untuk putra-putri terbaik pilihan untuk menjadi bagian dari jalannya upacara kemerdekaan di Istana Merdeka setiap tahunnya. Jadi ada seleksi nih di tiap provinsi. Di setiap provinsi itu dicari 4 terbaik. Jadi 1 sopran, 1 alto, 1 tenor, dan 1 bass. Simpelnya sih lebih kayak cari perwakilan, seleksinya kayak seleksi paskibra gitu mungkin. Lebih simpelnya. Oh, I see. Semacam kayak paskibra ya. Kalau boleh tahu, suara lu masuk kemana nih? Sopran, bass? Kebetulan kemarin masuknya tenor. Oh iya, masuk tenor. Oh iya, kan tenor sama bass ya kalau cowok ya? I see. Kalau ngomongin tentang penyeleksian gitu, apa aja sih hal yang diseleksi dari kamu? Kemarin waktu tahun lalu 2022 itu aku dites Prima Vista, dites jangkauan nada, range nada, dan ada materi lagu gitu. Materi lagu, jadi ada dari mereka itu menyediakan partitur lagu untuk kita nyanyikan. Bagaimana sih kita menyanyikan lagu itu dengan baik, cara menyampaikan lagu itu dengan baik. Jadi itu yang dinilai. I see. Bahkan ada cara menyampaikan lagu. Tadi ada sempat dibilang juga ngomongin tentang range gitu. Range suara berarti. Range suara. Oh, I see. Jadi kemarin masuknya di tenor. Kalau Prima Vista itu kita lebih dites membaca not balok atau not angka. Jadi dikasih not buta yang gak ada liriknya, kita disuruh nyanyiin. I see. Dan terseleksi, terpilih. Puji Tuhannya terseleksi. 2 dari Kalimantan Barat yang paling, ya mungkin bisa dibilang yang dipilih lah ya dari Kalimantan Barat gitu. Oke, baik.
Kalau boleh tahu nih, gimana sih perasaan kamu pada saat nyanyi di Istana Negara? Perasaan untuk nyanyi di Istana Negara sebenarnya kalau dibilang nervous pada waktu hari H sebenarnya nggak terlalu. Oh, Sejujurnya I see. tidak terlalu. Nggak tahu kenapa tapi nggak terlalu nervous. Tapi sebenarnya lebih ada di pressure karena aku di sana itu membawa bukan cuma membawa nama aku pribadi, karena membawa nama dinas provinsi juga kan. Jadi tekanannya itu lebih ke harus memberikan yang paling maksimal dari yang maksimal gitu. Harus memberikan 1000 gitu, 1000%. Jadi pressure-nya takut gagal aja sih waktu itu. Oh, karena memang ya benar sih, karena kita nyanyi di Istana Negara. Iya. Kalau udah bawa nama tuh kan pasti wah gila, Iya. sulitannya parah banget gitu kan. Bukan terkait dengan kesulitan nggak cuman terkait dengan kesulitan pada saat bernyanyi, tapi juga kita membawa nama gitu di belakang kita. Lalu bagaimana cara kamu mengatasi hal tersebut? Caranya waktu itu ya latihan, tetap latihan semaksimal mungkin latihan. Jadi waktu latihan tuh aku udah membayangkan bahwa aku nyanyi di depan seluruh rakyat Indonesia istilahnya. Yes, keren banget tuh. Ini sebenarnya kita juga ngomong di rakyat Indonesia iya, sih. benar. Jadi ya memposisikan diri, bernyanyi dengan baik, tentunya juga minta support dari papa mama, dari keluarga juga. Dan ya jangan lupa yang paling penting adalah doa. Betul, and you do that gitu dengan your maximum kompetensinya gitu, dan akhirnya bisa berjalan dengan baik ya. Puji Tuhan. I see. Tapi kalau misalnya di dalam bernyanyi di Istana Negara gitu, berarti itu ada acara apa ya? Kalau misalnya? Yang kemarin, Iya. acara 17 Agustus. Jadi ya kita 17 Agustus nyanyi di Istana Merdeka untuk mengiring jalannya upacara. Oh, I see. Berarti jadi salah satu tim paduan suaranya. Iya, benar. Oh, wow, menarik sekali ya. Kalau boleh tahu gitu, selama kamu mengikuti proses kayak tadi kamu bilang kamu diseleksi, kamu bernyanyi gitu, ada lagi nggak kesulitan-kesulitan lainnya yang kamu rasakan? Kesulitan pada waktu itu adalah mungkin ketika terpilih jadi solis di Istana. Waktu itu kan udah melewati serangkaian seleksi lagi nih di nasional. Kita diseleksi beratusan ini dari teman-teman se-Indonesia juga. Kita diseleksi akhirnya terpilih 2. Yaitu aku sebagai perwakilan Kalimantan Barat menyanyikan Pancasila Rumah Kita. Dan ada temanku yang satu lagi namanya Andrea dari Jogja menyanyikan lagu Simfoni Raya. Nah, waktu itu sebenarnya pressure-nya itu lebih ke tanggung jawabnya yang udah besar. Betul. Tanggung jawabnya yang udah besar. Istilahnya bertumpu gitu pada kita. Jadi mau nggak mau kita harus tetap memberikan yang terbaik karena kita juga udah terpilih dari teman-teman di belakang kita kan. Jadi sebenarnya pressure-nya lebih ke harus harus maksimal gitu setiap penampilan. Oh, I see. Give the best di setiap penampilan ya. Benar. Moto yang sangat bagus banget. Dan kalau boleh tahu juga nih, tadi kan kamu ada sempat notice juga tuh mungkin di sebelum-sebelumnya kalau misal kamu nggak merasa nervous. Biasanya kan rata-rata kalau orang nyanyi apalagi di depan panggung, meskipun dia punya suara yang bagus, tapi ketika di depan panggung tuh bisa aja jadi nervous. Dan itu jadi grogi. Cara ngatasinnya gimana sih? Kalau aku pribadi, cara ngatasin nervous sih, ya nervous sebenarnya adalah hal yang wajar bagi setiap orang yang ingin nampil, itu adalah hal yang wajar. Buat aku pribadi, cara aku ngatasinnya, ya aku doa. Jadi doa itu yang biasa aku doain itu adalah doa Bapa Kami. Jadi aku sebelum perform, pasti aku selalu ucapkan doa Bapa Kami. Untuk menenangkan hati dan pikiran. Oh, and it's very works ya? Ya, itu works sih buat aku pribadi. Oh, I see. Berarti di setiap penampilan kamu, nggak cuma di penampilan yang kali ini, tapi sebelum-sebelumnya juga sebelum-sebelumnya juga. Oke, I see. Nah, mungkin di pertanyaan terakhir nih buat teman-teman gitu. Karena kan di UKIDAS ini kan ada UKM Voksa gitu, ada UKM band juga, yang dimana mereka UKM tersebut, dia akan ada vokal gitu kan. Mungkin ada beberapa orang juga yang masih kayak takut untuk bernyanyi gitu. Mungkin bisa terinspirasi dari kamu yang ketika bernyanyi di Istana Negara, kamu membawa nama yang sebesar itu dan kamu nggak nervous gitu dan kamu bisa melakukannya gitu. Mungkin ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman kita gitu?
Ya sebenarnya ya kita sebagai generasi muda jangan takut untuk bermimpi. Sebenarnya terkesan mustahil ya untuk bernyanyi di Istana Merdeka, untuk nyanyi di depan Pak Presiden, membawa nama provinsi. Setelah itu ya bahkan untuk masuk ke istana terkesan mustahil bagi kita orang biasa. Namun ya yang paling penting adalah jangan takut bermimpi karena setiap orang punya kesempatan yang sama asalkan keinginan kita disertai dengan kerja keras, support dari orang-orang di sekeliling kita, dan jangan lupa untuk berdoa. Betul, benar banget. Karena memang karena kita itu punya hak untuk bermimpi. Benar. Mungkin kita nggak punya hak untuk bisa ikut berbagai macam hal, tapi itu semua bisa dimulai dari mimpi. Benar. Dan kerja keras kita dalam mencapai mimpi tersebut. FYI, mimpi aku untuk nyanyi di Istana Merdeka itu adalah salah satu bagian dari mimpi aku dari kelas 6 SD untuk nyanyi di depan Pak Presiden di istana, dan puji Tuhannya terwujud bahkan. Jadi ya jangan takut untuk bermimpi. Berarti kalau misalnya dihitung tuh, kalau sampai sekarang tuh udah 6 tahun yang lalu ya? Iya, karena kebetulan untuk ikut ini ada batas umur minimalnya yaitu 16 tahun. Jadi di tahun 2022 kemarin aku baru pas ikut audisi ini 16 tahun. Jadi baru bisa ikut dalam kegiatan ini. It's such a grateful banget bisa ketemu sama Pak Presiden. Benar. Dan ketika kita dipertemukan dengan orang yang terbaik, nomor 1 di Indonesia, kita pasti akan memberikan yang terbaik juga gitu kan ke dia. That's teman-teman, karena seperti yang sudah dikatakan tadi, karena Albert sendiri pun juga pernah bermimpi bahwa ingin ketemu dengan Pak Presiden, ingin bernyanyi di depan beliau. Dan memang terwujud gitu. I think memang segala hal itu bisa terwujud, dan itu dimulai dari gimana kita mengukur target dan mimpi kita. That's it. Thank you teman-teman sudah mengikuti podcast kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight-nya yang bermanfaat melalui podcast kita kali ini. See you on the next episode. Bye-bye.